Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 1, izinkan kami memaparkan materi terkait faktor-faktor dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Saya Ade Maudi Melia Fatmadi dengan NIM 231202170. Dan saya Nadia Salsabila Ginting dengan NIM 23120211149. Baik, yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah apa saja faktor-faktor dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah apa saja fase-fase yang akan dilewati oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah bagaimana interaksi antara faktor internal dan juga faktor eksternal. Baik, yang akan kami paparkan yaitu materi pertama terkait faktor-faktor dasar pertumbuhan dan juga perkembangan peserta didik. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh dua hal, yakni yang pertama adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi yang pertama adalah gen dan sifat bawaan atau yang bisa kita sebut dengan faktor herediter. Kemudian yang kedua adalah faktor kecerdasan. Yang ketiga adalah faktor bakat khusus. Dan yang terakhir adalah kepribadian. Kemudian ada 3 hal yang meliputi terkait faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor kesehatan dan nutrisi. Kemudian yang kedua adalah faktor pola asuh atau peran keluarga. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan sosial. Baik, izinkan saya memaparkan terkait faktor internal pertama. Yang pertama adalah faktor gen dan sifat bawaan atau yang biasa kita sebut dengan faktor herediter. Bawaan dari orang tua, baik itu kecerdasan, kepribadian, fisik, emosi, dan juga penyakit bawaan itu dapat mempengaruhi individu secara fisik, kognitif maupun emosi. Baik, yang kedua adalah faktor kecerdasan. Menurut hasil riset University of Washington, anak yang cerdas atau kecerdasan anak bersumber dari ibunya yang dimana ibunya memiliki kromosom X. Gigi Rousseau pernah mengatakan bahwa anak yang cerdas berasal dari orang tua yang cerdas pula. Baik, yang ketiga adalah faktor bakat khusus. Bakat khusus ini tidak hanya terkait bakat atau kemampuan intelijensi maupun kemampuan akademik, tapi juga terkait dengan kreativitas dan juga olah tubuh. Dan yang terakhir adalah faktor kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah organisasi yang dinamis antara aspek fisiologis, kognitif, dan juga afektif, yang dimana ini dapat mempengaruhi perilaku individu dalam beradaptasi dalam semasa hidupnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama kesehatan dan nutrisi, kemudian peran keluarga, dan yang adalah lingkungan sosial. Izinkan saya memaparkan terkait kesehatan dan nutrisi. Dan yang ingin saya jelaskan adalah dari Maslow dan hierarki kebutuhannya. Itu menegaskan bahwa kebutuhan fisiologis adalah dasar sebelum kebutuhan individu yang lain. Maka individu akan dapat menjalankan
kegiatannya secara optimal. Ketika kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, kemudian kebutuhan lainnya juga ikut terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah peran keluarga. Pola asuh yang tepat serta budaya yang sehat ini dapat membantu peserta didik maupun individu dalam berkembang sesuai dengan fase-fase yang harus dia lewati. Baik, yang terakhir adalah lingkungan sosial. Nah, peserta didik memiliki lingkungan sosial yang dimana tempat mereka berkembang untuk mengembangkan secara psikologis, kognitif, dan juga fisik. Lingkungan yang baik menjamin perkembangan yang baik pula. Baik, izinkan saya memaparkan materi yang kedua terkait fase-fase dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Menurut Hartinah, perkembangan adalah proses kualitatif yang dimana ini mengacu pada kualitas organ-organ jasmania, bukan organ jasmani tersebut. Yang dimaksud adalah fungsi penyempurnaan psikologis. Nah, proses perkembangan itu akan berlangsung seiring waktu sepanjang kehidupan manusia. Beda halnya dengan proses pertumbuhan, di mana akan sering kali berhenti ketika seorang atau individu telah mencapai kematangan fisik. Nah, fase-fase yang akan individu lewati ada 5, yakni yang pertama fase prenatal, di mana individu masih dalam usia kandungan. Kemudian yang kedua adalah fase bayi, di mana ini dimulai sejak bayi tersebut lahir hingga 18 hingga 24 bulan. Lanjut, individu akan memasuki fase kanak-kanak awal. Fase ini dimulai ketika masa bayi sudah habis hingga usia 5-6 tahun. Lanjut, individu akan memasuki fase kanak-kanak tengah atau akhir, di mana fase ini dimulai dari usia masa habisnya fase kanak-kanak awal hingga usia 11 tahun atau 12 tahun. Lanjut, maka individu akan memasuki masa transisi dari kanak-kanak akhir hingga dewasa awal, yaitu fase remaja atau fase akil balik, di mana fase ini dimulai dari masa habisnya fase kanak-kanak tengah atau akhir hingga usia 18 atau sampai 20 tahun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan lanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada fase perkembangan berdasarkan konsep didaktis. Dasar yang digunakan untuk menentukan pembagian di fase ini adalah materi dan cara mendidik anak pada masa-masa tertentu. Pembagian ini diantaranya dikemukakan oleh Johann Amos Comenius, seorang ahli pendidikan di Moravia. Pembagian tersebut adalah A. 0-6 tahun atau sekolah ibu, merupakan masa mengembangkan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibu. B. 6-12 tahun atau sekolah anak, merupakan masa anak mengembangkan daya ingatnya di bawah pendidikan sekolah rendah. C. 12-18 tahun, sekolah bahasa Latin atau sekolah remaja, merupakan masa mengembangkan daya pemikiran mereka di bawah pendidikan sekolah menengah. Pada masa ini, mulai diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa asing. Yang terakhir ada D, 18-24 tahun, atau sekolah tinggi dan pengembaraan, merupakan masa mengembangkan kemauan mereka dan menentukan atau memilih suatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi.
Berikutnya ada periodisasi perkembangan berdasarkan konsep tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah berbagai ciri perkembangan yang diharapkan timbul dan dimiliki setiap manusia di dalam proses perkembangannya. Periode ini dikemukakan oleh Robert J. Figgers, yaitu 1. Periode bayi dan anak-anak umur 0-6 tahun. 2. Periode sekolah umur 6-12 tahun. 3. Periode remaja atau adolescence umur 12-18 tahun. 4. Periode dewasa atau early adulthood umur 18-30 tahun. 5. Periode dewasa pertengahan atau middle age umur 30-50 tahun. Terakhir ada periode tua atau later maturity umur 50 tahun ke atas. Yang terakhir ada interaksi antara faktor internal dan eksternal berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Interaksi antara faktor internal dan eksternal memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Berikut adalah beberapa cara di mana interaksi antara faktor internal dan eksternal berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 1. Pembelajaran dan pengembangan kognitif. Faktor internal, seperti kemampuan kognitif, minat, dan gaya belajar individu, berinteraksi dengan faktor eksternal seperti kualitas pengajaran, kurikulum, dan sumber daya pembelajaran untuk memengaruhi bagaimana peserta didik memahami dan menyerap informasi. 2. Perkembangan sosial dan emosional. Interaksi dengan teman sebaya dan pengalaman dalam lingkungan sosial sekolah dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. 3. Motivasi dan prestasi. Motivasi internal peserta didik dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengakuan guru, dukungan keluarga, dan harapan sosial. Dorongan dan pujian yang diberikan oleh lingkungan eksternal dapat memotivasi peserta didik untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. 4. Lingkungan rumah. Faktor eksternal yang paling penting adalah lingkungan rumah. Orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka dan memberikan dukungan emosional dan akademik yang konsisten dapat membantu peserta didik meraih potensi mereka. 5. Lingkungan fisik sekolah. Lingkungan yang baik di sekolah dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan peserta didik. Yang terakhir ada dampak perubahan lingkungan. Perubahan dalam faktor eksternal seperti perubahan sekolah atau perpindahan keluarga dapat memengaruhi peserta didik secara emosional dan akademik. Peserta didik perlu mendapatkan dukungan untuk mengatasi perubahan lingkungan ini. Secara keseluruhan, interaksi antara faktor internal dan eksternal merupakan faktor penting dalam membentuk perkembangan peserta didik. Penting bagi pendidik dan orang tua untuk memahami kompleksitas interaksi ini dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang bagi peserta didik. Baik, demikian materi yang kami paparkan terkait faktor-faktor dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam harmoni.